Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, tolong kami pada saat ini dapat menenangkan diri kami untuk dapat merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Amin. Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Lagu ini adalah lagu yang dikenal sebagai lagu nasional, di mana latar belakang lagu ini adalah perjuangan rakyat Surabaya pada tahun 1945. Nah, hari ini, tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Di balik peringatan ini ada sebuah perjuangan yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran itu terjadi setelah Indonesia merdeka. Tepatnya ketika tanggal 25 Oktober, pasukan sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah pada waktu itu. Namun ketika masuk ke Surabaya, rupanya sekutu yang saat itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi langsung mendirikan pos pertahanan di sana. Nah, tindakan ini kemudian dianggap sebagai perang terhadap pasukan Indonesia. Nah, bukan hanya itu, pada waktu itu juga pasukan sekutu menyebarkan pamflet dari udara, dari helikopter begitu. Kemudian pamflet itu berisi perintah agar masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya pada waktu itu, segera menyerahkan semua senjata perang yang mereka miliki. Nah, tentu saja masyarakat menolak perintah itu, sehingga pada tanggal 28 Oktober kemudian mereka melawan dan menyerang pos-pos pertahanan sekutu. Pemimpinnya adalah seorang yang sudah kita kenal sebagai pahlawan, yaitu Bung Tomo. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, sehingga akhirnya Brigjen Malabi yang memerintahkan tadi kemudian meninggal pada saat itu, lebih tepatnya tanggal 31 Oktober 1945. Dan ternyata kematian dari Brigjen Malabi menyulut emosi dari pasukan sekutu, sehingga kemudian dikeluarkanlah ultimatum bahwa pada tanggal 10 November 1945, paling lambat jam 6 pagi, seluruh bangsa Indonesia, seluruh pemuda yang ada di Surabaya harus datang untuk menyerahkan segala persenjataan dan menghentikan perlawanan. Kalau ultimatum ini tidak dipatuhi, maka sekutu mengancam akan menghancurkan kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Namun ternyata ultimatum yang dikeluarkan pihak sekutu ini tidak membuat mereka takut. Bung Tomo sebagai pemimpin membakar semangat rakyat untuk berjuang dengan pidatonya yang salah satu istilahnya sangat terkenal, merdeka atau mati. Ya, terkenal sampai hari ini ya istilah itu. Nah, maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat dan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, yang kemudian berakhir pada tanggal 28 November 1945. Tentu saja ada banyak korban dalam pertempuran ini, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak sekutu, tetapi mengingat semangat perjuangan para pahlawan Indonesia pada saat itu, maka Presiden Soekarno kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Sahabat GKI Klasik Solo, sebagaimana rakyat Surabaya yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan, apakah yang saat ini sedang Anda dan saya perjuangkan mati-matian? Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 16-20 yang demikian. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah,
minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus dalam rangka memperingatkan orang akan bahaya ketamakan. Di ayat ke-15 sebelumnya Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Orang kaya dalam perumpamaan ini berjuang mati-matian untuk mengumpulkan harta. Untuk tujuan apa? Ketamakan. Dalam bahasa aslinya, ketamakan adalah pleonexia, yang berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sahabat GKI Kreasi Solo, tentu saja ketamakan, walaupun dalam perumpamaan ini tadi dimiliki oleh orang yang kaya. Tetapi ketamakan sebenarnya bukan hanya masalah orang kaya atau orang berkuasa. Orang miskin dan tidak punya kuasa pun juga bisa tamak. Sebab pada dasarnya, ketamakan adalah sebuah rasa kehausan untuk memiliki lebih banyak tanpa merasa cukup. Dan itu dimiliki oleh semua orang, tidak memandang dia kaya ataupun miskin. Ketamakan orang kaya atau orang yang berkuasa misalnya akan menghasilkan tindakan korupsi. Ada banyak yang sudah kita saksikan, meskipun orang sudah kaya, namun karena ia tamak, tetap saja ia masih korupsi. Sementara ketamaan pada orang miskin juga bisa menghasilkan tindakan yang membuat mereka misalnya berebut bantuan, tanpa mempedulikan apakah orang lain dirugikan atau tidak. Yesus menyebut ketamakan itu sebagai sebuah kebodohan. Sahabat GKI Kreasi Solo, saat ini kembali ke soal berjuang mati-matian tadi. Apa yang saat ini sedang kita perjuangkan dengan mati-matian? Untuk mempertahankan apakah semua itu? Kalau Bu Tomo dan arek-arek Surabaya tadi jelas, itu untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk kepentingan segenap bangsa, untuk kemerdekaan dan kemanusiaan. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga sedang mempertahankan sesuatu dengan mati-matian? Untuk apakah itu? Dan untuk siapakah itu? Mari kita periksa. Apakah itu untuk sebuah kebodohan atau bukan? Saya pernah mengenal seorang, bukan orang Solo ya, di kota lain. Seorang suami itu mengeluh karena tiba-tiba mendapati istrinya terlibat hutang ratusan juta rupiah kepada banyak orang, padahal mereka bukan keluarga yang mampu. Dan dia tidak tahu untuk apa semua uang itu, dan dia tidak pernah tahu kapan istrinya berhutang. Usut punya usut, ia baru tahu kalau uang hasil hutang itu sebagian dipergunakan untuk berbelanja barang bermerek, namun juga sebagian, nah ini yang menarik, diberikan kepada orang-orang. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan reputasi bahwa ia adalah orang yang murah hati. Nah, murah hati tentu kelihatannya baik ya, dan memang baik murah hati itu. Tetapi ketika itu dilakukan supaya kelihatannya baik, apa yang sebenarnya dipertahankan si istri ini secara mati-matian? Reputasinya. Ketamakannya bukan pada harta, tetapi pada harga diri. Ada juga orang lain yang berjuang mati-matian. Untuk apa? Untuk tidak mau memaafkan orang yang sudah dianggapnya menyakiti hatinya. Karena apa? Dia yang mulai duluan, bukan saya. Maka saya tidak mau memaafkan. Ketamakan orang ini adalah dalam hal apa? Gengsi. Yang mati-matian dia perjuangkan adalah gengsinya. Lagi-lagi juga soal harga diri. Tetapi sayangnya, itu adalah sebuah kebodohan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena itu tidak menyelamatkan jiwanya, seperti orang kaya yang menimbun harta tadi. Segala pekerjaan yang dilakukannya, ya hanya untuk
mempertahankan sesuatu yang sia-sia. Di sisi lain saya juga mengenal seorang yang berjuang mati-matian agar bisa menghidupi keluarganya. Saya betul-betul salut dengan orang itu. Kalau pagi dia jadi tukang parkir, sedikit siang dia berjualan, nanti siang sampai sore jika ada orang membutuhkan bantuannya, tenaganya untuk bersih-bersih atau untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pertukangan, dia juga akan segera berangkat. Nanti malam dia pergi berjualan lagi. Apa yang ia perjuangkan dengan mati-matian dengan segala pekerjaan itu adalah agar dia bisa bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya. Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita meneruskan kehidupan kita hari ini dengan berjuang mati-matian. Tetapi perjuangan itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan untuk sebuah kebodohan. Amin. Tuhan memberkati kita.